Selamat pagi anak-anak ibu. Salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini Rabu 10 Februari 2021, materi kita mengenai teks ulasan. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini, Rabu 10 Februari 2021, mengenai teks ulasan. Nah, ini materi yang baru. Kalau minggu sebelumnya kita mengenai teks puisi. Jadi minggu ini kita mengenai teks ulasan. Nah, apa KD kita pada pagi hari ini? Nah, KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 311. KD 311 yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Nah, kira-kira apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, apa anak-anak? Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sesudah pembelajaran ini nanti, anak-anak ibu diharapkan mampu. Nah, yang pertama, memahami pengertian teks ulasan. Yang kedua, memahami ciri-ciri teks ulasan. Dan yang ketiga, memahami tujuan teks ulasan. Jadi anak-anak ibu, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami apa itu teks ulasan, lalu ciri-ciri teks ulasan, dan tujuan teks ulasan. Nah, namun sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi materi kita mengenai teks ulasan pada pagi hari ini, kita layak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini kita masih diberikan napas kehidupan dan kesehatan. Maka untuk itu anak-anak ibu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu Bapa yang baik, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam ini. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkatilah kami, berkati anak didik kami, agar senantiasa apa yang kami terangkan, apa yang kami sampaikan kepada mereka, mereka bisa menerima dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua siswa kami, yang saat ini mungkin Tuhan mereka sedang bekerja mencari nafkah. Berkati mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang secukupnya, agar mereka mampu membiayai kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh guru-guru yang ada di Indonesia ini,
Yang saat ini juga Tuhan sedang melaksanakan pembelajaran. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, Engkau berikan roh kesabaran, Engkau berikan roh kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa buat para pengurus yayasan kami. Berkati mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, agar mereka senantiasa Tuhan selalu sehat, tangguh dalam memimpin kami, dalam memimpin yayasan kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan yayasan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Semoga Engkau semakin memberkatinya Tuhan, agar yayasan kami ini semakin eksis di mata masyarakat dan tetap diyakini ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Sama-sama kita doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, apa itu teks ulasan? Ya, namanya ulasan, mengulas ya, ulasan, mengulas. Nah, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Jadi teks ulasan ini adalah suatu teks yang berisi ulasan, mengulas. Nah, baik buruknya suatu karya tersebut, memberikan penilaian kembali, mereview kembali ya karya tersebut. Baik itu nanti berupa film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Nah, resensi. Kalau kita meresensi buku, nanti kamu pelajaran kelas 9 ya, meresensi. Resensi buku itu memberikan penilaian baik buruknya sebuah buku tersebut. Ya, apa kelemahannya, apa keunggulannya, apakah buku itu layak untuk kita baca atau tidak, seperti itu. Nah, jadi teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, ya, di mana di sana memberikan penilaian, ya, atau review terhadap suatu karya, baik itu nanti film. Nah, seperti film itu beda dengan sinetron, ya. Tapi kamu sering menyamakan antara film dengan sinetron. Kalau sinetron itu memiliki beberapa episode, kalau film itu hanya satu bagian, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, langsung sekali tayang selesai, seperti itu Dina. Nah, kita ibaratkan film gitu. Mungkin banyak film-film itu ya seperti anak-anak Ibu sekarang itu apa? Demam K-pop ya. Korea itu ya kan? Nah, jadi itu kan kita berikan penilaian layak enggak itu ditonton oleh kalangan ya seperti kamu anak-anak sekolah seperti itu. Jadi di sana nanti ada memberikan semacam ya penilaian yang positif, ada juga nanti memberikan mana yang negatifnya seperti itu. Ya. Makanya kan kalau seperti sinetron itu juga kan LPI, Lembaga Perfilman Indonesia, menyatakan ini sudah lulus sensor, artinya mereka sudah mengedit, sudah memilah mana yang layak untuk diorbitkan, dipublikasikan kepada masyarakat, seperti itu dia. Ya, walaupun ya terkadang kita lihat sinetron ya yang kita tonton di televisi kita itu ya kalau Ibu katakan banyak sih yang bagus, tapi banyak juga yang kurang memberikan pendidikan ya. Oke, semacam kalau Ibu tuh lebih senang tuh nonton Upin dan Ipin ya, karena di sana kenapa Ibu? Mungkin anak-anak Ibu langsung tertawa, alah Ibu malau kok sukanya seleranya sinetron anak-anak Upin dan Ipin. Nah, itu dari Malaysia ya.
Nah, tapi di sana apa yang membuat ibu suka menonton sinetron tersebut, Upin dan Ipin lah ya kan begitu? Ya karena di sana nilainya mendidik gitu loh. Bagaimana kita menghormati guru, menghargai sesama teman, membantu orang tua. Jadi banyak hal positif yang ibu dapatkan di sana. Ya, daripada ya ibu tidak perlu menyebutkan itu di merek televisi apa ya, yang mengenai perceraian lah, perselingkuhan lah, perkelahian lah, kan begitu kan. Nah itu dia. Nah jadi kalau teks ulasan inilah teks yang berfungsi untuk memberikan ulasan, penilaian atau mereview kembali apakah suatu karya atau film tersebut, baik itu drama, baik itu buku, nanti diberikanlah penilaian di sana. Makanya ibu katakan bahwa teks ulasan ini juga dikatakan sebagai resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis. Ya, kita harus bersikap kritis, harus sungguh-sungguh memberikan penilaian seperti itu, ya, agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi kemajuan karya tersebut. Artinya begini, nah, ketika kita memberikan penilaian, ini baik buruknya suatu karya tersebut. Kalau itu kita katakan kurang baik untuk dipublikasikan, harus kita berikan masukan, ya, di mananya yang kurang baik, ya. Tapi ini kan semacam kita sering memberikan kritikan ya terhadap ya seseorang, ya. Kita sering memberikan kritikan, tetapi kita hanya memberikan kritikan tanpa memberikan ya solusi, ya. Misalnya rambutmu itu tidak cocok kamu warnai, ya. Tapi tidak ibu berikan solusinya. Alasannya apa? Kenapa tidak cocok diwarnai? Lalu yang cocok itu seperti apa warna rambutnya? Nah, kan itu dia. Jadi dalam hal ini mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangan bagi kemajuan karya tersebut. Itu dia. Nah, lalu kita lihat ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Strukturnya ini ada 4. Yang pertama itu ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, dan rangkuman. Nanti mengenai struktur itu pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ya, biasanya ibu langsung menjelaskan struktur itu langsung masuk ke dalam contoh, ya kan? Oke, nah yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk tersebut. Nah, jadi di sana informasi-informasi yang diberikan itu berdasarkan pandangan atau pendapat penulis mengenai suatu karya atau produk tersebut. Baik, yang ketiga, opininya atau pendapatnya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Ya, harus berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan nantinya, ya. Misalnya film apa dulu itu yang film, oh iya, Dilan ya, Dilanda Cinta ya. Ya kan. Oke, Dilan, mungkin banyak orang beranggapan atau berasumsi bahwa Dilan itu percintaan, Bu, gitu, ya kan? Oke, di sana ada mengenai percintaannya. Tapi apa yang positifnya dari sana? Kita lihat di sana adalah sebuah pengorbanan, ya kan? Itu dia. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengubah? Ya kan memang di sana mengenai percintaan, tapi ibu menganggap film itu bagus gitu loh. Bagaimana seseorang itu bisa berubah karena dia mencintai seseorang, dan bagaimana seseorang yang dicintanya itu bisa mengubah hidup, ya kan? Hidup temannya yang dulunya malas belajar, ya kan? Suka ikut-ikutan brutal, masuk kelompok-kelompok geng seperti itu, ya kan? Tapi bisa berubah seperti itu. Itu nilai yang positifnya yang mau kita ambil gitu kan.
Oke. Lalu memiliki nama lain yaitu resensi. Itu dia tadi bahwa ulasan itu memiliki nama yang lain yaitu resensi. Oke, baik. Itu ciri-ciri teks ulasan. Lalu kira-kira untuk apa dibuat teks ulasan itu? Apa tujuannya dibuat teks ulasan tersebut? Nah, tujuan teks ulasan yang pertama di situ menunjukkan pandangan atau penilaian penulis ulasan terhadap suatu karya. Iya. Untuk apa dibuat teks ulasan itu? Nah, agar penulis itu memberikan suatu pandangan, agar kita bisa memberikan suatu penilaian terhadap suatu karya tersebut. Lalu, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Ya, memberikan ketika kita sudah membuat ulasan itu akan memberikan informasi, menambah pengetahuan kepada masyarakat umum, kepada publik, apakah itu layak atau tidak, seperti itu karya yang diorbitkan itu layak atau tidak, seperti itu dia. Lalu membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Ya, baik, yang berikutnya memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Ya, dengan adanya teks ulasan ini, maka pembaca nanti, kita nanti yang membaca agar bisa mengetahui ya apa kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Oh, kelebihannya ini, kekurangannya di bidang ini. Nah, seperti itu dia, Nak. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang komprehensif terhadap suatu karya. Ya, oke. Jadi itulah dia tujuan teks ulasan. Baik, anak-anak Ibu. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pantun kepada kamu. Dan pantun ini sengaja Ibu buat. Semoga kamu bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam pantun tersebut. Boleh saja berlalu lalang, tapi harus taat peraturan. Boleh saja anak Ibu bersenang-senang, tapi jangan kamu pernah melupakan pendidikan. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika anak-anak Ibu ingin bertambah pintar, tentu kamu harus rajin belajar. Ingat, jangan kendor. Tetap jaga kesehatan. Lindungi keluargamu, lindungi diri kamu, lindungi lingkunganmu dengan melakukan 3M. Yang pertama, selalu menggunakan atau memakai masker apabila kamu bepergian keluar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu terapkan pola jaga jarak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat buat kita semua.